strategi apa yang Bapak pertahankan untuk meningkatkan pendapatan dari kayu tersebut? Pertama, jangan sampai lewat masa demand-nya mereka ya. Kedua, market driven juga dari segi ukuran, potong sesuai pasar. Nah, satu dari segi produk, dua dari segi pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Hasna Lutfian dalam acara Ngopi Lestari, ngobrol pakai solusi untuk hutan lestari. Hari ini saya ingin ngobrol mengenai tata cara pembelian kayu di perhutani. Langsung saja kita ngobrol santai dengan pakarnya yang berada di samping saya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Hasna. Bagaimana hari ini, sehat? Fine. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak. Sebelum kita melanjutkan ngobrol santai, monggo Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya nama Jerry Purwonugroho, biasa dipanggil Pak Jerry. Di perhutani sebagai General Manager Komersial Kayu Jawa Timur. Seperti itu, Mbak. Biasa. Iya. Sejak kapan sih Pak Bapak menjabat sebagai General Manager? Kurang lebih sudah hampir 1 tahun ini ya, sejak akhir bulan Mei dan 2021 sampai sekarang akhir bulan Mei 2022, 1 tahun saya kira tepatnya sudah di General Manager Jawa. Lumayan lama juga ya Pak. Iya. Untuk pembelian kayu nih, bagaimana sistemnya Pak? Mungkin ada perbedaan juga ya dari dulu sampai sekarang? Ini sangat mudah sekali karena kita sudah melakukan sistem online ya. Jadi sudah tidak ada lagi kita tatap muka atau bertemu muka, kita sudah online semua sehingga orang dari manapun itu bisa mengakses. Sejak tahun 2015-2016 kita sudah beralih dari penjualan kayu konvensional menjadi penjualan kayu online. Ini apa harapannya supaya mitra-mitra dapat mempunyai akses yang lebih luas, juga lebih mudah, lebih transparan dalam hal pembelian kayu. Seperti Nah, itu. dengan melakukan penjualan secara online itu tadi Pak, apakah mendapatkan peningkatan untuk perhutani tersendiri? Saya kira luar biasa ya, luar biasa. Karena kita dapat menjangkau khalayak yang lebih luas ya. Kalau biasa misalnya kita menjual kayu, itu kan spot-spot saja ya. Contoh, membeli kayu wilayah Bojonegoro misalnya di Jawa Timur ini. Biasanya kan orang sekitar Bojonegoro saja yang tahu, yang biasa melihat kayu-kayu kita di TPK, di tempat penimbunan kayu kita itu orang-orang sekitar situ saja kebanyakan. Atau Daerah mana sih Pak biasanya yang membeli kayu untuk perhutani? Saat ini tidak cuma di lokasi-lokasi tertentu karena sudah online, pembelinya menyebar. Ya, menyebar bisa dari ujung Banyuwangi, kalau Jawa Timur, Ngawi, bahkan sampai Jawa Tengah dan Jawa Barat kita punya pasar, bahkan sampai Tangerang, Jakarta itu pada beli kayu di perhutani Jawa Timur ini. Seperti itu dampak dari penjualan online kita. Untuk setahunnya, nah itu biasanya mendapatkan berapa Pak? Pendapatan dari penjualan kayu log ya, baik jati maupun rimba, itu kita setahun bisa kurang lebih 600 sampai 700 miliar dari revenue yang kita dapatkan. Itu kita jual kayu itu sebanyak kurang lebih hampir 400 sampai 500 ribu meter kubik jati dan rimba. Nah, bagaimana Pak untuk mempertahankan konsumen nih? Untuk misalnya takut kalau tahun ini mengalami penurunan dalam pembelian. Nah, untuk mempertahankannya itu bagaimana Pak? Ya, untuk mempertahankan konsumen ya kita mau tidak mau harus kembali ke better service, ya, excellent service. Mau nggak mau kita harus memberikan pelayanan yang cepat. Ya kan, kita memberikan after sales juga yang baik komplain, ada klaim dan sebagainya. Kita berusaha untuk cepat dalam menanggapi hal itu, dan kita juga memberikan bonding yang kuat ya antara konsumen dan juga perhutani. Dengan cara apa? Itu kita bisa memberikan pelayanan lebih di mana kita menjadi mitranya. Kalau saya bilang by heart ya, by hati. Jadi mitra itu menjadi sahabat kita, menjadi teman kita, sehingga kita bisa bertukar pikiran, share untuk mereka bisa lebih dekat dan bisa
kedepannya percaya kepada perhutani dan membeli kayu dari tahun ke tahun dalam jumlah yang lebih besar. Pikir seperti itu. Untuk kendalanya apa Pak biasanya dalam melakukan penjualan online ini? Kendala tetap ada ya, yang namanya online itu kan by system atau ada alat yang digunakan. Kadang-kadang ya satu waktu ada hang, ada masalah trouble dikit-dikit gitu ya, atau ada masalah di pembayaran, di keuangannya untuk masuk ke perhutani itu ada. Tapi itu bukan masalah besar lah, dalam arti itu bisa kita selesaikan ya, bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat karena tidak sampai berhari-hari, paling hitungan jam juga bisa selesai. Itu seperti itu. Kalau kendala-kendala lain sih saya pikir nggak terlalu ya, selama pasokan kayu itu ada, saya pikir ya teman-teman juga sangat menunggu. Lancar gitu juga. Lancar, karena apalagi sejak pandemi COVID ini, saya kira pasar kayu Lok ini sangat luar biasa ya. Kita sampai kewalahan melayani penjualan kayu. Bagaimana Pak apabila nih ada member yang sudah lama gitu untuk melakukan pembelian kayu? Nah, apakah ada kualifikasi khusus untuk mendapatkan diskon mungkin dalam pembeliannya? Sebenarnya kita sudah klasifikasikan ya, klasifikasikan member. Sebenarnya member itu kita klasifikasikan menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama member yang sudah membeli lama itu tadi ya, minimal 3 tahun. Itu kita anggap dia sebagai customer kita 3 tahun ke belakang. Yang kedua, menjaga loyalitasnya ya Pak? Ya, menjaga loyalitasnya. Yang kedua, member yang membeli kayu dengan jumlah pembelian yang cukup besar. Jadi itu kalau saya bilang itu member Pareto atau member. Biasanya minimal pembelian berapa Pak yang mendapatkan kualifikasi khusus nih? Itu sampai 10 miliar ke atas. 10 miliar ke atas. Itu ada sekitar 20 member yang membeli kayu dengan pembelian 10 miliar ke atas. Itu ada sekitar kurang lebih 20 member, itu menghasilkan pendapatan di perhutani ada mungkin kurang lebih bisa sampai 80%. Nah, member-member inilah yang kita rawat. Kita jaga sehingga mereka berusaha juga untuk membeli kayu nanti dalam jumlah yang lebih besar, pembelian juga yang lebih besar. Itu kita rawat dengan cara pertama memastikan mereka bisa mendapatkan kayu yang dibutuhkan sesuai spek, jumlah, dan juga ukuran. Nah, itu kita ada salah satunya program namanya kontrak jangka panjang. Nah, kontrak jangka panjang itu kita memberikan dalam volume besar, speknya juga tertentu, ukuran juga tertentu. Itu nanti selama jangka waktu 6 bulan mereka butuh berapa, kita akan penuhi sesuai itu. Untuk pengajuan kontraknya bagaimana Pak? Untuk pengajuan kontraknya seperti apa itu? Saya kira hampir sama dengan pengajuan kontrak-kontrak yang lain, itu juga melalui online. Tapi untuk kontrak jangka panjang ini memang mitra-mitra khusus, yang mana ini memang mitra-mitra utama kita, dan juga dalam tanda kutip itu adalah pabrikan, tidak bisa middleman atau pedagang perantara, trader, tapi pabrikan. Nanti cukup dari mitra tersebut mengajukan pengajuan ke saya dan akan kami seleksi. Dari seleksi itu saya akan membuat rekomendasi ke Jakarta kepada kepala divisi komersial. Di sana akan diputuskan nanti siapa aja yang bisa mendapatkan kontrak jangka panjang, dan ini biasanya di awal tahun. Nah, itu berapa Pak untuk jaminan uang kontraknya? Mungkin bisa di-share di sini ya Pak? Oh, enggak apa-apa. Ya. Jati itu minimal kontrak volumenya sekitar 2000 meter kubik minimal. Itu uang jaminannya kalau tidak salah sekitar 1 miliar. 1 miliar itu uang mati, uang sebagai deposit. Untuk kepastian mereka akan membeli dan menghabiskan kayu sejumlah minimal 2000 itu. Untuk berikutnya ada kontrak jangka panjang lagi, jenisnya pinus, ya, pinus. Berarti nggak hanya kayu jati, juga ada pohon pinus. Ada pinus, ada 2 ya. Lebih laku yang mana Pak untuk pemasarannya? Saat ini dua-duanya laku. Dua-duanya laku. Iya, dua-duanya sangat laku, dan respon pasar terhadap kedua jenis itu sangat luar biasa. Biasanya masyarakat itu kalau untuk pohon jati daerah mana Pak yang banyak peminatnya, dan untuk pinusnya daerah mana juga? Nah,
Kalau Jati ini kan memang orang melihat dari segi kualitas dan juga segi penampangnya, warnanya, seratnya dan lain sebagainya. Itu kalau orang boleh memilih, itu pasti memilih wilayah-wilayah Bojonegoro, wilayah-wilayah Madiun, wilayah Ngawi, wilayah Saradan. Nah, pokoknya wilayah barat kalau di Jawa Timur ini berbatasan dengan Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah. Karena apa? Karena itu hamparan-hamparan Jawa Tengah itu, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu di situ menghasilkan jati-jati dengan kualitas yang sangat baik, Mas. Nah, karena di situ ya, dari segi tanah, tempat tumbuh juga berkapur, cuacanya juga cukup baik sehingga jatinya the best. Bagus ya Pak. Iya. Nah, dengan melakukan pembelian secara online, apakah mungkin ada konsumen dari luar negeri juga Pak, pengiriman ke luar negeri gitu? Penjualan kayu ini saat ini kan masih berlaku peraturan pemerintah yang mana kita tidak bisa menjual log, ya. Jadi sebenarnya kayu-kayu ini ya sebagian besar itu pasti diekspor ke luar negeri. Sebagian besar ya untuk jati itu diekspor ke luar negeri, tapi itu sudah diolah baik oleh industri kayu kita, KBN industri kayu kita yang berada di Gresik. Jadi sudah olahan, bukan yang kayu log itu ya Pak? Bukan, log tidak bisa. Iya, Jadi soalnya terlalu besar juga ukurannya pastinya. Yes, ada peraturan pemerintah yang melarang ekspor kayu log. Jadi mitra-mitra kita pun, pabrikan-pabrikan besar itu selain pabrik kita sendiri di Gresik, ekspor ke negara Eropa, China, Eropa dan Amerika dan sebagainya. Seperti itu tujuan ekspornya. Nah, kalau untuk pengiriman ke luar negerinya Pak, apakah ada kendala? Tapi boleh di-share di sini juga kelebihannya apa Pak kalau ada konsumen dari luar negeri gitu? Ya kelebihannya kalau konsumen luar negeri ini kan dia dari segi volume juga pasti lebih besar ya. Volume pembelian juga harga itu juga kan pasti ada added value-nya ya kalau ekspor itu, volume, harga dan sebagainya itu saya kira itu akan lebih baik lah kalau kita menjual di dalam negeri, juga kebutuhan di sana lebih besar. Terus cuma memang saat ini ada kendala di mitra kita ya, di mitra-mitra pabrikan kita itu karena situasi COVID ini ya, saya nggak tahu itu ternyata masalah freight yang susah. Freight itu kapal ya, freight forwarding itu susah, juga kontainer pun susah, sehingga harga melambung, harga kapal, kontainer dan sebagainya itu kapal. Kalaupun ada, itu juga sangat jarang, bisa mereka ngantri bisa sampai sebulan dari kayu udah siap ekspor. Berarti untuk pengiriman ke luar negeri itu menurun, apakah? Yes. Atau menurun ya Pak? Bisa dibilang seperti itu, barangnya siap, tapi kapalnya tidak ada. Ya. Nah, ini yang menjadi kendalanya. Yes, karena situasi inilah kendala-kendala akhir-akhir ini COVID, atau ada beberapa lokasi yang lockdown ya, kayak Cina saat ini juga masih lockdown ya, beberapa pelabuhannya, sehingga kapal nggak bisa masuk ke sana. Ekspor ke sana pun ya otomatis terhambat. Seperti itu Mas. Untuk di Indonesia sendiri Bapak? Ya. Nah, untuk pengirimannya mudah atau tidak Pak? Kalau pembeliannya secara online nih, bagaimana dengan pembelian kayu log tersendiri? Oh, saya kira cukup mudah ya untuk pengiriman kayu itu, karena pada saat mitra-mitra kayu ini sudah memproses pembelian kayu, ya itu cukup dengan membawa truk atau ekspedisinya mereka ke TPK, tempat penimbun kayu hutan kita, membawa invoice yang sudah ada, kwitansi atau invoice yang sudah ada, cukup ditunjukkan di TPK, mengisi daftar untuk antrian truk, nanti pada saatnya di situ akan dilayani ke truk, nanti dikeluarkan oleh petugas kita di TPK yang namanya SKS, seperti SKSH ya, pasnya untuk angkutan kayu. Sudah, begitu tinggal jalan saja. Saya kira mudah sekali ya. Tidak ada kendala. Pohon jati yang berumur berapa Pak biasanya yang diminati oleh konsumen? Kalau diminati saya kira setua-tuanya atau umur semakin tua semakin bagus. Ya, warnanya semakin bagus, terasnya juga bagus, kualitasnya juga tambah baik. Nah, untuk membahas kualitas ini Pak, kualitas yang bagaimana biasanya untuk menjaga yang diminati konsumen? Ya,
konsumen biasanya membutuhkan kayu-kayu itu banyak. Pertama yang dia sudah di trust ya. Kayu-kayu trust itu pasti lebih laku, itu dari tebang habis kita. Itu kayunya sudah kering ya, sudah kering sehingga mereka tidak perlu lagi banyak oven dan sebagainya, juga sudah menjadi lebih ringan ya. Terus yang kedua juga mutu ya. Kalau kualitas, kalau apa mutu, ada kualifikasi mutu, Pak? ada. Apa aja itu, Pak? Jadi Boleh di-share di sini. mutu itu kita jadi ada mutu pertama, kedua, ketiga, 4 dan 5. Itu kalau mau disingkat P, D, T, M dan L. Apa itu? Yaitu mutu pertama yang paling baik, kedua D, ketiga T, keempat M, ya, kelima L. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, detailnya itu bagaimana? Yang kualitas paling bagus itu yang seperti apa sih, Pak? Mutu yang baik itu biasanya kalau T up udah oke. Itu. Ya, nanti kayaknya saya bukan saya jamin ya. Saya kalau menurut saya T up itu sudah kayu yang baik, dan biasanya mitra kalau T mereka sudah tidak pilih ya. Mutu 3 ke atas, 3, 2 dan P seperti itu. Kalau M dan L itu mereka bisa pakai, mitra-mitra bisa pakai, tapi sometimes mereka akan lihat kayunya dulu bisa dipakai apa tidak. Berarti Sesuai untuk spesifikasinya. konsumennya ini bisa turun langsung ke lapangan untuk melihat barangnya atau bagaimana, Pak? Atau cukup melihat dari gambar yang ada di website? Mitra-mitra ini kebanyakan mereka kalau sudah di mutu T up mereka sudah percaya. Tapi ada juga yang di mutu M dan L itu mereka juga percaya juga. Tapi di lokasi-lokasi TPK tertentu yang mereka sudah biasa tahu atau lihat showroomnya kita ya. Karena TPK itu saya bilang showroomnya kita. Ya, showroomnya kita. Strategi apa yang Bapak pertahankan untuk meningkatkan nih pendapatan dari kayu tersebut? Ya, strateginya kita pertama jangan sampai lewat masa demand-nya mereka ya. Jadi kalau bisa kita selalu siapkan kayu itu sesuai market driven ya. Misalnya mitra membutuhkan kayu jenis jati, pinus, mahoni, sonokeling. Nah, kita juga tebang juga kalau bisa ya sesuaikan dengan jenis-jenis yang diharapkan pasar. Satu itu. Kedua, market driven itu juga dari segi ukuran. Mereka butuh ukuran berapa sih? Iya. Kalau mereka butuhnya ukuran 210 ya kita jangan potong 130, potong 250 dan lain sebagainya. Itu ini untuk yang rimba ya, Nah, itu kita potong sesuai pasar. Nah, itu rimba. Untuk yang jati ya berikanlah sesuatu yang lebih baik dalam arti kepastian dalam hal ukuran, ukuran, kualitas dan lain sebagainya ya sesuai dengan ekspektasi mitra. Itu yang harus kita bisa berikan dari segi fisik ya, dari fisik kayu. Juga ketepatan produksi, berapa banyak produksi yang dibutuhkan, tata waktunya itu juga harus sinkron dengan kebutuhan mitra ya. Saya kira seperti itu. Satu dari segi produk, kedua dari segi pelayanan. Ya mau nggak mau itu tadi saya sampaikan di awal, kita ya harus lebih dekat mitra sehingga mereka punya trust di kita dan mereka akan repeat kembali beli di kita dan repeat lagi dengan jumlah yang lebih besar. Biasanya untuk dekat dengan mitra itu bagaimana, Pak? Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk dekat dengan mitra. Pertama, kita bisa melakukan gathering. Ya, gathering. Berapa minggu sekali mungkin? Kalau gathering kita nggak berapa minggu, tapi gathering itu biasanya di awal tahun. Gathering. Oh gitu. Terus, lewat Zoom, Pak, atau langsung nih? Waktu itu kita karena pandemi sudah berkurang, jadi kita sudah mulai gathering. Tahun ini kita gathering offline ya. Iya. Itu dulu beberapa tahun lalu Zoom pada saat COVID lagi memuncak ya. Itu seperti itu. Terus juga ada via telepon, kita biasa kontak, via WhatsApp. Juga kita punya grup mitra penjualan kayu, kita punya WhatsApp grup. Juga di POTP juga kita in touch dengan mitra melalui penjualan online toko Perhutani. Itu juga ada in touch, ada email, ada SMS blast.
ada WhatsApp Blast, ada pengumuman-pengumuman di POTP, kita bisa saling berinteraksi di situ. Ada modulnya, jadi mitra bisa saling share di situ. Seperti itu untuk kita jaga. Sebelum kita melanjutkan Bapak, boleh untuk ngopi terlebih dahulu? Oh iya, makasih. Iya, sebelum dingin nih Pak. Iya betul, makasih Marna. Nah, bagaimana Pak rasanya? Enak? Lebih segar. Sampai lupa ini ya. Iya, sampai dingin tadi Pak. Kemudian Mbak, untuk pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana supaya konsumen itu Pak tetap tertarik nih dengan pembelian kayu secara online, tetap beli di Perhutani terus, kan pastinya saingan di luar sana sangat ketat sekali. Nah, monggo Bapak dijelaskan di sini. Ya, mau nggak mau ya kita harus selalu update sistem kita di penjualan oleh toko Perhutani. Yang pertama, agar trouble atau masalah-masalah itu tidak ada, sehingga trust atau kenyamanan di dalam penggunaan aplikasi POTP itu menjadi lebih mudah. Mereka akan lebih nyaman dan juga akan selalu ingin untuk beli kayu dan menyentuh atau mengeklik mouse-nya ke toko Perhutani. Itu pertama itu. Kedua juga kita memberikan, tadi saya sampaikan, layanan-layanan lebih baik ya, layanan before sales dan after sales. Ketiga juga kita memberikan produk-produk yang berkualitas baik kepada mereka, baik dari jumlah, mutu dan juga ketepatan waktu. Juga terakhir ya, saya pikir ya interaksi di kita yang mana kita dapat memberikan informasi mengenai produk-produk kita baik yang baru ataupun produk-produk yang sudah ada tapi mungkin mereka belum tahu. Yang tadinya mereka berbisnis misalnya kayunya cuma jati, kita tawarin pinus, kita tawarin mahoni, sehingga mereka akan membeli dengan jenis-jenisnya. Saya kira itu Mas. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya hari ini dan penjelasan yang luar biasa, sehingga dapat memperkaya ilmu saya juga dan pastinya untuk pemirsa di rumah. Iya. Dari ngobrol santai pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya penjualan kayu secara online lebih mudah, cepat dan transparan, serta menjangkau sasaran pembeli yang lebih luas dan peningkatan penjualan pendapatan perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.